Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus ke-12 murid itu dan berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, sembuhkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, marilah kita sejenak merenungkan sabda Tuhan pada hari ini. Kita mendengarkan 3 bacaan dari kitab Keluaran, surat Rasul Paulus, dan juga Injil Matius. Di dalam Injil pada hari ini, Yesus mengatakan dan melihat orang-orang itu, dan Tuhan Yesus mengatakan tergerak hatinya oleh belas kasih. Dikatakan mereka seperti domba yang terlantar, yang tidak mempunyai gembala. Belas kasih bukan sekedar rasa iba, melainkan kasih yang mendorong tindakan nyata. Karena itu Yesus tidak hanya menghibur mereka, tetapi juga mengutus para murid untuk melayani, untuk menyembuhkan dan mewartakan kerajaan Allah. Jadi tidak sekedar kalau ada orang sakit, kasihan dia ya, tidak. Tetapi menurut Tuhan Yesus harus ada tindakan nyata. Bukan hanya mengunjungi, tetapi juga mengusahakan bagaimana agar orang sakit itu menjadi sembuh. Maka Tuhan Yesus juga memberi kuasa kepada para murid untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Bacaan yang pertama dari kitab Keluaran mengingatkan kita bahwa Allah ini memilih bangsa Israel untuk menjadi milik kesayangannya. Dan kerajaannya itu kerajaan yang terdiri dari orang-orang yang sebenarnya dipilih oleh Tuhan. Mereka adalah para imam-imam. Pilihan Allah bukanlah suatu keistimewaan untuk dibanggakan, melainkan panggilan untuk menjadi berkat bagi sesama. Kita juga dipilih oleh Tuhan
menjadi muridnya sebagai orang-orang Katolik. Ini para asisten imam berbaju putih ini juga dipilih oleh Tuhan sendiri untuk melayani sesama, untuk membagikan tubuh Kristus. Para asisten imam inilah orang pilihan Tuhan. Kita dengan dibaptis juga menjadi pilihan Tuhan sebagai orang-orang yang terpilih, orang-orang Kristiani. Ini untuk apa? Untuk supaya kita bisa mewartakan sabda Allah, melayani sesama. Saudara sekalian, bacaan kedua Santo Paulus menegaskan betapa besar kasih Allah kepada kita. Dikatakan bahwa Kristus wafat bagi kita ketika kita masih berdosa. Kasih Allah ini mendahului pertobatan kita. Ia mengasihi bukan karena kita sudah baik, tetapi agar kita menjadi baik. Salib Kristus adalah bukti bahwa tidak ada manusia yang terlalu jauh untuk diselamatkan oleh kasih Tuhan. Orang-orang yang berdosa karena kasih Tuhan ini menjadi diselamatkan karena belas kasih Allah. Dan kita semua tidak ada yang sempurna, kita semua tidak ada yang orang yang tidak mempunyai dosa, termasuk saya juga pasti adalah orang-orang yang mempunyai dosa. Dan karena belas kasih Allah, karena belas kasihnya saja kita boleh diselamatkan oleh Tuhan. Saudara sekalian, dari ketiga bacaan ini kita belajar bahwa Allah lebih dahulu mengasihi. Kita harus ingat bahwa Allah lebih dahulu mengasihi kita, kemudian mengutus kita supaya kita menularkan, mewartakan kasih-Nya kepada orang lain. Sebelum menjadi pewarta, kita terlebih dahulu menjadi orang yang mengalami belas kasih Tuhan. Orang yang sungguh merasakan kasih Allah tidak akan tinggal diam. Ia akan menjadi alat kasih bagi keluarga, lingkungan, dan juga gereja. Mengalami kasih Allah itu tidak akan diam saja, tetapi pasti tergerak juga seperti Kristus. Tergerak hatinya untuk mewartakan sabda Allah, untuk mengunjungi orang-orang yang sakit, untuk mungkin memberikan sesuatu kepada orang-orang yang kekurangan dan lain sebagainya. Orang-orang terdekat tidak kita siksa, tidak kita tindas, tetapi mereka kita angkat sebagai martabatnya sebagai teman bekerja dengan kita. Misalnya kita menjadi bos, kita mempunyai banyak pegawai, kita mempunyai banyak pembantu. Mereka inilah partner saya untuk bekerja. Kalau tidak ada mereka, usaha saya tidak akan berkembang. Ya, maka kita baik-baik dengan mereka, kita angkat martabatnya, kita perhatikan kehidupannya, keluarganya. Nah, inilah namanya kita mempunyai belas kasih kepada sesama kita. Saudara sekalian, Yesus juga berkata, "Toyan memang banyak tetapi pekerja sedikit." Sabda ini tetap relevan hingga sekarang. Gereja membutuhkan banyak pekerja. Gereja membutuhkan para imam, biarawan, biarawati, katekis, pengurus lingkungan, serta umat yang dengan setia menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang memiliki ladang pelayanannya masing-masing. Nanti akan ada calon-calon katekis yang akan memberi sumbangan, tapi bukan uang, tapi sumbangannya adalah suara. Jadi mereka akan menjadi bagian dari paduan suara KOR. Nanti jam 10 yang memimpin Romo Alek, direkturnya atau ketuanya STKIP, ya. Nanti ya kita dengan rendah hati, dengan apa yang kita punya, mungkin kita bisa
memberi sumbangan sedikit. Kalau kita punya uang ya, mereka nanti di depan pintu setelah selesai ini mungkin ada penggalangan dana. Karena mereka sekarang sudah datang, yaitu calon-calon katekis yang studinya di Madiun. Ya. Jadi calon pewarta sabda ya, yang dibutuhkan oleh gereja, mereka awam, tetapi mereka belajar teologi, kitab suci untuk mewartakan sabda, dan mereka datang dari Papua, Kalimantan, Sumatera, dari jauh mereka studi selama 4 tahun ya di Madiun, itu sarjana, baru kemudian diutus untuk mewartakan sabda. Maka saudara sekalian, kita tetap, Gereja Katolik tetap mempunyai ladang yang memiliki ladang pelayanan masing-masing. Kita juga mempunyai ladang pelayanan di sini, kita mungkin di keluarga mempunyai ladang pelayanan, mungkin di tempat lain, di lingkungan, di paroki, di wilayah, ini ladang pelayanan kita. Nah, maka marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah hati kita masih tergerak oleh penderitaan sesama kita? Apakah kita bersedia menjadi pekerja di ladang Tuhan sesuai panggilan kita masing-masing? Kita semua, dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, sebenarnya kita juga dipanggil Tuhan untuk mewartakan sabda. Entah itu dokter, entah itu ahli mesin, ahli apa sajalah, bisnismen, itu kita semua dipanggil Tuhan untuk mewartakan sabda Kristus. Semoga kita terus juga digerakkan hati kita oleh belas kasihan Allah. Amin.